إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا نبي بعده. أما بعد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا وأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. Dalam keadaan ibadah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib dan isya salat syuhada yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap amal yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menjadikan syafaat, dan syafaat itu kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dapat dari Allah Subhanahu wa taala dapat terasa 2 pekan tidak bertemu. Yang pertama karena rapat, yang kedua saya dalam kondisi tidak fit. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sakitnya setiap saudara kita dan orang-orang yang sekarang ini sakit, dan tentunya demam yang dirasakan sebagaimana yang tadi saya disampaikan oleh Rasulullah SAW, tatkala dia sabar sebagai penghapus kesalahan dan dosanya semasa ia menerima sakitnya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kajian kita, dan tadi sudah diberikan waktu karena ada maulid, ya insyaallah kita sampai pada isya saja, lanjutkan sedikit dan sebentar saja insyaallah. Kemarin kita terakhir membahas tentang adab dan bagaimana tata cara mandi besar baik itu laki-laki dan perempuan, apa yang disunahkan dan apa yang diwajibkan, apa sebab mandinya dan seterusnya. Yang berawal kemarin dari bab kita sudah membahas tentang perbedaan kapan harus mandi, kapan harus berwudu saja, kapan harus hanya dengan keluarnya mani wadi ataupun mazi tersebut, maka kewajiban apa yang harus ditimpakan kepada kita, maka itu sudah kita bahas. Begitu juga dengan praktik tayamum, sedikitnya sudah kita bahas kemarin, ya. Tetapi karena menurut dari penyebab dari setiap kita fikih sunnah ini, ya, yang disusun oleh Syekh tadi, yang mana bab tayamum itu ya setelah mandi junub, dan insyaallah ini yang kita bahas pada malam hari ini walaupun sudah praktik, ya. Akan tetapi yang belum kita bahas itu apa, ya, dari mana dalilnya, apa penyebab syariat disyariatkannya tayamum. Ada kira-kira Bapak-bapak sudah tahu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tayamum kepada Rasulullah dan umat Nabi Muhammad SAW? Apa mulai terjadinya? Nah, itu juga perlu kita ketahui. Karena setiap kita beribadah, ya tentunya itu baik itu fi'liyah, qauliyah atau takdiriyah dari Rasulullah SAW, itu sesuai dengan dalil, sesuai dengan apa yang dari Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan pembahasan, insyaallah nanti di sela-sela kita bahas. Ada hadis kalau bapak-bapak membaca, ya, tentang wajibnya seseorang wudu, ya, atau batalnya wudu seseorang, atau dia diwajibkan berwudu kembali tatkala memakan daging panggang atau semua yang berbau panggang, ya, ikan bakar, daging panggang. Ada hadis yang menerangkan seperti itu, ya. Tatkala kita membaca hadis itu hanya mentah begitu saja, tidak melihat pandangan ulama yang lain dan melihat hadis Rasulullah SAW yang lain, maka ini hadis yang berbahaya. Para ulama mengatakan ini hadis yang sangat berbahaya kecuali bagi para ulama, ya. Jadi sehingga tentang
bagaimana seseorang membaca hadis tatkala dia menelan atau mengkonsumsinya mentah-mentah, maka itu akan menjadi berbahaya. Ya. Sama halnya ketika kita membahas tentang hadis yang Rasulullah mengatakan al-ruqa wal murtaqi finnar. Orang yang membacakan ayat-ayat ruqyah dan orang yang minta untuk diruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran sama-sama masuk neraka. Nah, kalau ditelan hadis ini mentah-mentah, maka ustadz yang meruqyah dan pasien yang minta untuk diruqyah dua-duanya masuk ke dalam neraka. Siapa yang masuk dalam neraka itu? Nah, inilah kita lihat pandangan para ulama bagaimana hadis yang lainnya dan seterusnya. Ya, kenapa disyariatkannya? Rasulullah pernah kami minta daripada hasil ruqyah para sahabat dan seterusnya. Nah, keberadaan kita pada malam hari ini dan insya Allah di malam-malam berikutnya dan begitu juga dengan kajian-kajian yang lainnya nanti, ya, itulah fungsinya Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan ya, ada ketambahan ilmu, ada ketambahan pengetahuan dari setiap apa yang kita kaji dimanapun siapapun ustadznya selama yang disampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah maka duduklah. Ya. Karena itulah apa namanya fungsinya kita dan tentunya setiap ya perbuatan amalan kita, setiap muamalah kita tentunya harus ada perbaikan. Jangan sampai selalu monoton, selalu mempunyai apa namanya tidak ada ketambahan. Dari setiap apa yang kita lakukan dari amal, ibadah dan seterusnya, baik itu berkenaan tentang fardhiyah yang wajib ataupun sunnah, terlebih maka itu mempunyai apa namanya sesuatu peningkatan yang lebih dari sebelumnya. Baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil disyariatkannya tayammum sebagaimana yang pernah kita apa namanya ulas dan baca di pertemuan sebelumnya, yakni di dalam surat An-Nisa 43. Sebelumnya kita membahas tentang diwajibkannya wudu dan seterusnya. Di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala itu lebih lengkap menyampaikan ada beberapa hukum di sini. Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim di surat An-Nisa 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mendekati mengerjakan salat wa antum sukara, sedangkan kamu dalam kondisi mabuk. Nah, ini adalah dalil di mana setelah para sahabat ya diturunkan ayat ini maka diharamkannya khamar, diharamkannya meminum minuman yang memabukkan. Dan begitu juga berlaku sampai saat sekarang ini. Para ulama mengambil istinbat daripada ayat ini hukumnya setiap yang menghilangkan akal pikiran seseorang, bukan saja khamar yang disebutkan di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ini yang menyebabkan orang tidak sadarkan diri, begitu juga dengan turun-turunannya sabu, narkoba, ya, ekstasi dan seterusnya yang sampai menghilangkan akal. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Wala junuban illa 'abidis sabili hatta tabtasilu. Nah, hukum yang kedua di dalam surat An-Nisa ini selain diharamkannya khamar dan mabuk, begitu juga dengan turunannya, maka Allah Subhanahu wa taala wala junuban illa 'abidis sabil hatta tabtasilu. Yang kedua, ya, di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala ya tentang bagaimana apa namanya orang yang dalam kondisi junub, dalam kondisi dia junub, yakni berhadas besar. Apakah Allah Subhanahu wa taala dan jangan pula kalian mampir ke masjid. Ya, bahasa wala junuban illa 'abidis sabil hatta tabtasilu, sampai dia mensucikan diri dengan mandi. Ya. Jadi yang kedua yang kita bahas kemarin tentang bagaimana seseorang dilarang beriktikaf, bahkan dikatakan di sini wala junuban illa 'abidis sabil, mendekati masjid ya dibahasakan ya mampir ke masjid beriktikaf, dan begitu juga dengan melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan di dalam masjid sampai dia apa namanya membersihkan
diri dari junub tersebut. Dan terkasihi. Wa in kuntum marwa, kata Allah, aw ala safarin, dan jika kamu sakit, aw ala safar, begitu juga dalam kondisi mengadakan perjalanan. Ya, dikatakan di dalam surat An-Nisa, "Au jaa ahadun minkum minal ghaib." Ya. Yang pertama, dia sakit. Lalu yang kedua, dalam kondisi safar, ala safarin au jaa ahadakum minal ghaib. Ya, begitu juga datang dari tempat buang al-ghaib. Ya, buang air atau hajat. Dia dalam kondisi sabar, narik dulu sakit, lalu kemudian dalam kondisi sabar perjalanan, atau datang dari tempat buang air, ya, atau kamu telah menyentuh awla mastumun nisa, atau menyentuh perempuan yang bukan haram, atau yang haram juga, yang dalam kondisi kemarin sudah kita bahas tentang wudu, yang membatalkan wudu, ya, dari 4 mazhab sudah kita bahas mana yang boleh. Dan kalau kita menyentuh istri, kalau memang digoyah nafsu dengan ada nafsunya, ada ada keinginan dan seterusnya, apa membatalkan dan seterusnya, ya tafadhol, silakan diingat. Dan alhamdulillah sudah dimasukkan di dalam grup. Mudah-mudahan nanti saya sedikit rangkum, mengingatkan kembali, mudah-mudahan tidak bosan, atau dengan materi-materi yang lainnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa itu lengkap mengatakan wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum minal ghaib aw lamastumun nisa. Kalian sakit dalam kondisi perjalanan atau datang dari tempat buang air besar, kata hajat, minal ghaib aw lamastumun nisa, atau telah menyentuh perempuan, falam tajidu ma'a, dan seketika itu kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan, maka boleh bertayamum sa'idan, dengan baik, ya, dengan sesuatu yang baik, thayyiban, baik, famsahu biwujuhikum. Caranya bagaimana? Usaplah mukamu, wa aydikum, dan kedua tanganmu, innallaha kana afuwan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berhak dan Maha pengatur. Nah, ini dasarnya dan dalil utamanya tayamum itu syariatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan asbabun nuzulnya diwajibkannya tayamum itu adalah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu mengadakan perjalanan bersama para sahabat dan Aisyah radhiyallahu anha. Seketika perjalanan itu di padang tandus, ya, tiba waktu sholat. Tetapi ternyata Aisyah, ya, meminjam sebuah kalung dari seorang sahabat sahabiah, itu hilang. Lalu disuruhlah para sahabiah yang lainnya dan sahabat untuk mencarinya. Tiba waktu sholat, ternyata para sahabat dengan Rasulullah tidak menemukan air sampai malam. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan sampai besok paginya juga tidak menemukan air, maka turunlah ayat untuk bertayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi ini asbabnya, ya, tatkala Rasulullah SAW mengadakan perjalanan, tiba waktu sholat di padang yang tandus yang luar biasa, para sahabat mencari air ke sana kemari tidak menemukan. Begitu juga dengan, ya, kalung daripada Aisyah radhiyallahu anha yang dipinjamkan oleh salah seorang sahabiah itu hilang, dan para sahabat juga mencarinya, diminta mencari dan tidak bertemu. Ya. Dan bahkan di dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan insyaallah nanti dalam hadis yang kita bacakan, ya, itu sahabat yang diperintahkan untuk mencari kalau Aisyah radhiyallahu anha itu tidak menemukan air pula sampai ke sana kemari, sampai dia salat tanpa wudu, sampai balik ke Madinah dan melaporkan disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengatakan salatnya sah, tidak perlu diulang. Sampai seperti itu syariat tentang wajibnya salat. Sampai kita tidak menemukan, misalnya seandainya air memang tidak ada, debu pun tidak ada, wajib tetap aini hukumnya, salat tidak boleh ditinggalkan. Tanpa wudu, karena ada dalilnya yang kuat dari
para sahabat. Mana dalilnya tadi? Tatkala para sahabat mencari kalau Aisyah radhiyallahu anha tidak menemukan air, langsung diberi tijal, langsung salat, ya, dan itu sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa salat itu tidak perlu untuk diulang. Nah, ini menjadi apa namanya, hal dalil yang mana salat ini seseorang muslim tidak boleh sama sekali meninggalkannya. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat hadis Imam Ahmad mengatakan, "Ju'ilatil ardu kullaha li wa ummati." Di dalam konteks hadis ini Rasul mengatakan ada 5 perkara yang diberikan kepada Rasulullah SAW, dan insyaallah di asyhada dan mengadakan maulid. Dan ini salah satu sebenarnya kenapa kita memperingati maulid baginda Rasulullah SAW, untuk flashback kembali sebenarnya sunnah-sunnah yang mana yang dilupakan, mana yang dilaksanakan, mana orang hanya melaksanakan begitu saja akan tetapi tidak mengaplikasikannya di dalam muamalahnya dan seterusnya. Itu tujuan yang sebenarnya diadakan maulid. Sebagaimana kita mengikuti apa yang disunahkan Rasulullah SAW. 5 perkara yang mana 5 perkara ini tidak diberikan kepada umat atau nabi sebelum Rasulullah SAW. Ini hadis yang luar biasa jemaah. Salah satunya adalah tayammum. Itu tidak pernah disyariatkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Isa. Padahal kalau Bapak baca di dalam surah Maryam, bagaimana Isa dilahirkan dan bagaimana dia berkata ya kepada orang-orang yang fitnahnya tatkala dia masih bayi, ya, bahkan Nabi Isa mengatakan dia diperintahkan oleh Subhanahu wa taala diutus sebagai nabi dan rasul untuk melaksanakan salat, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah di kesempatan lain kita bisa membahasnya. Syariat ini tayammum, kata Rasulullah SAW, itu tidak pernah disyariatkan Nabi dan Rasul sebelum. Maka ini disyariatkan kepada umat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan umat ini. Maka Rasul mengatakan, "Ju'ilatil ardu kullaha li wa ummati masjidan wa tahuran." Sesungguhnya seluruh hamparan bumi ini diciptakan ya untukku dan umatku sebagai tempat sujud, ya, dan begitu juga sebagai tempat bersuci. Jadi kita di mana saja itu boleh sholat, ya, menggunakan misalnya lihat ketemu tanah, di mana bentuk tanahnya itu adalah suci. Sampai dalam sebuah hadis yang lain mengatakan sampai 10 tahun lamanya dia tidak menemukan air, maka tanah yang ada di dalam depannya itu adalah suci untuk dia bersuci dan untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala ini yang menjadi sebuah yang luar biasa apa namanya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ma adrakat rajulan min ummati. Ini kata Rasul. Di mana saja seorang laki-laki dari umatku itu berada, as-salatu fa indahu tahurun. Ya, waktu salat telah datang, maka dia di sana dia mendapati alat untuk bersuci, maka dia harus melaksanakan sholat. Jadi dimanapun seorang laki-laki itu berada, datang waktu sholat dan dia menemukan alat untuk bersuci sebagaimana syarat, baik itu air, baik itu debu, baik itu tanah, baik itu bata, baik itu dan bentuknya yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama, maka hukumnya dia wajib untuk melaksanakan salat. Tidak ada tolerir, tidak ada keringanan. Selama ya tidak ada rukhsah keringanan atau hal-hal syarak atau hukum fikih membuat dia untuk tidak melaksanakan salat sampai dia misalnya tidak tersadar dan seterusnya. Maka 5 perkara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang pertama tentang tayammum disyariatkan, "U'titu khamsan lam yuqta'hunna ahad qalbi." Allah Subhanahu wa taala berikan 5 perkara kepada Rasulullah SAW kepadamu yang tidak diberikan kepada seorang pun nabi dan rasul atau orang-orang sebelummu, kata Rasul. Apa itu? "Nusirtu bir-ru'di nasiratan syahrin wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran." Salah satu hadis yang pertama tadi. Kata Rasulullah SAW, pertama perkara yang diberikan kepadaku dan tidak diberikan kepada umat sebelumku adalah aku diberikan pertolongan dengan rasa takut yang sangat luar biasa kepada musuhku. Sampai jaraknya berapa? Jaraknya itu sampai
satu tempuhan 1 bulan. Jadi Rasulullah SAW dan umat Nabi Muhammad ini diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada musuhnya itu. Ya, jauh jaraknya itu 1 bulan perjalanan. Makanya jangan heran tatkala digaungkan tanggal 28 ya sebagai Sumpah Pemuda, dan tatkala itu Belanda yang menyerang negeri kita ini dan disyariatkan jihad fisabilillah, maka benar-benar Allah benar-benar luar biasa. Sami'na wa ata'na, ya, memerintah Allah Subhanahu wa taala didengarkan, dan Rasulullah dan para ulama benar-benar berjihad langsung. Benar-benar langsung walaupun dengan senjata apapun. Nah, ketakutan musuh kita itu terhadap orang muslim dan beriman kepada Allah, kata Rasulullah SAW, itu diibaratkan seperti 1 bulan perjalanan jauhnya, mereka sudah takut, ketakutan. Dan itu yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Rasulullah SAW, ya, waju'litul ardu masjidan wa tahuran. Dan hamparan bumi ini seluruhnya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadaku dan umatku untuk tempat bersujud salat, wa tahuran, dan tempat itu atau permukaannya tahur, suci. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, fa'aina rajulin min ummati adraktahu as-salatu falyusalli. Ya. Dimanapun kata Rasulullah SAW, di atas permukaan bumi ini, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberikan waktunya atau datang waktunya kepada seseorang laki-laki, maka waktu salat itu kewajiban baginya untuk melaksanakannya. Uhillat lil ghanam wa lam tahillu al qabli. Lalu yang berikutnya, ya, kata Rasulullah SAW, aku dibolehkan mengambil harta rampasan perang yang mana tidak dibolehkan bagi Nabi dan Rasul sebelumnya. Lalu berikutnya, wa'atitu asy-syafa'ah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan aku syafaat. Apa itu? Wa kana an-nabiyyu yub'athu ila al-qawmi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah. Syafaat itu adalah aku diberikan syafaat yang mana nabi-nabi sebelumnya, ya, diutus hanya untuk kaumnya sendiri. Akan tetapi aku diutus untuk seluruh manusia dan seluruh alam. Dan ini menjadi sebuah kelebihan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ternyata dengan syariat tayammum itu ternyata syariat yang memang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Dan syariat ini menjadikan hamparan bumi Allah Subhanahu Wa Taala yang tempat kita berpijak sekarang ini menjadi tahur, menjadi bersih, yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada pun sebab-sebab seseorang itu dibolehkan untuk bertayamum, dan tidak semua orang boleh untuk bertayamum. Dan kapan tayamum itu akan menjadi batal, kapan tayamum itu dianggap sebagai sah, dan seterusnya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Ya, yang pertama, jika tidak menemukan air atau menemukan air akan tetapi tidak cukup untuk dia bertayamum. Seandainya dia ada air yang dia pegang dalam perjalanan, tapi tatkala dia menggunakan untuk wudu, air itu habis, maka akan mengancam keselamatan dirinya dan keluarganya. Maka boleh dia meninggalkan air walaupun wujud air itu ada untuk perbekalannya menyambung hidup, maka disyariatkan untuk bertayamum. Tidak menemukan air, ada air akan tapi tidak cukup untuk dia bersuci, dikhawatirkan tatkala air itu habis dia akan kehausan dan mengakibatkan hidrasi atau mengancam daripada nyawanya. Imran bin Husain radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahwa kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Tatkala itu ada seorang laki-laki yang tidak ikut salat. Ya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat salat, ya, dan Rasulullah SAW menjadi imam. Ada seorang laki-laki terduduk di luar sisi Rasulullah SAW, dan dia tidak mengikuti sholat. Dan Rasul bertanya, mengapa kamu tidak ikut sholat? Dan dia menjawab, saya sedang junub ya Rasulullah, dan tidak ada air yang aku temukan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bertayamumlah.
Nah, ini dalil yang mengatakan bahwa tatkala kita junub tidak menemukan air boleh bertayamum. Bagaimana cara tayamumnya? Ada sebuah hadis. Salah seorang sahabat dia berjuluk mimpi malamnya terus tidak menemukan air, dia guling-guling di tanah seperti supaya karena syaratkan tayamum boleh, maksudnya dia untuk menghilangkan hadasnya adalah guling-guling di tanah, bolak-balik langsung sholat. Nah, Rasulullah SAW tertawa dan pihaknya, maksudnya di sini adalah cukup dengan bertayamum sebagaimana tayamum yang diajarkan Rasul, sebagaimana apa diberitakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni apa? Mengusap muka dan kedua tangan. Begitu juga dengan tatkala kita junub sebagai pengganti mandi cukup dengan tayamum, gitu ya. Jadi tidak perlu guling-guling di tanah sebagaimana. Nah, ini yang pertama jamaah Subhanahu wa taala. Abu Dzar radhiyallahu mengatakan inna as-sa'ida, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna as-sa'ida at-tahur liman lam yajid al-ma' 10 sinin. Tanah ini bisa dipergunakan untuk bersuci atau dia suci bagi orang-orang yang tidak mendapatkan air selama berapa? 10 sinin, sampai 10 tahun lamanya. Jadi bisa dipergunakan untuk bersuci ya, tanah itu sampai dia 10 tahun tatkala tidak menemukan air. Lalu yang kedua, terluka atau sedang sakit. Boleh orang bertayamum tatkala dia terluka atau kondisi sakit yang luar biasa demamnya, yang sampai seandainya mengenai air lukanya, atau dia kondisi sakit demam tinggi ya sampai menggigil atau membahayakan dirinya tatkala terkena air, maka boleh bertayamum. Dalilnya mana? Pernah kita sampaikan ya, salah seorang sahabat dari Jabir radhiyallahu anhu menceritakan, kami pernah berpergian dengan para sahabat. Salah seorang sahabat itu terkena batu sehingga robek kepalanya. Lalu dia tertidur malamnya dan bermimpi basah. Bertanya kepada sahabat yang lain, wahai sahabatku, aku terluka. Ternyata semalam mimpi junub. Apakah aku boleh tidak mandi, langsung bertayamum saja? Para sahabat mengatakan tidak boleh, harus wajib tetap mandi. Lalu sahabat yang terluka kepalanya ini mandi. Selesai mandi dia meninggal. Ya, disebabkan karena apa? Lukanya yang mengamat besar karena air infeksi dan meninggal. Sampailah cerita ini kepada Rasul. Rasul mengatakan apa? Tidak berdoa Rasul. Rasul mengatakan Allah akan membunuh mereka yang mengambil keputusan tanpa bertanya kepada Rasul. Maka di catatan kakinya hadis ini Rasulullah SAW tidak mendoakan sahabatnya untuk dibunuh oleh Allah, atau hukumnya dia membunuh salah seorang muslim, maka hukumnya juga ada hukumnya belum dibunuh. Akan tetapi maksudnya hadis ini adalah Rasulullah SAW tidak berdoa, akan tetapi agar perbuatan tersebut tidak diulangi lagi. Karena ilmunya orang tidak tahu itu bertanya, bukan mengira-ngira, bukan coba-coba, apalagi urusannya masalah fikih, urusannya tentang muamalah ibadah kepada Allah. Maka di sini sebabnya orang meninggal itu bisa saja karena hukum yang kita lakukan dan seterusnya, atau kita ucapkan tanpa ada dalil, tanpa ada ilmu. Maka di sinilah kenapa ya dibolehkan orang yang terluka parah atau orang yang sakit itu hanya bertayamum saja, atau menggunakan perban. Nanti ada bahasan khusus di program di bab terakhir ini, tapi lebih awal kita bahas. Tatkala dia punya perban, ya, dan dia boleh menyentuh air, atau boleh dia berwudu dengan ijtihadnya, dokter mengatakan tanya kepada dokter ahlinya atau dokter yang memang mengoperasi dia, boleh kena air. Maka seyogyanya ya kita berhati-hati, tidak harus mengguyurnya dengan air. Makanya ada bab khusus mengusapnya saja di bagian perban dan membasuh di bagian yang lain tidak terluka atau tertutupi perban. Jadi misalnya yang kena kita sakit di bagian sini, karena perban jahitan misalnya 10 di sini, perban sakit, cukup kita membasuh bagian sini dan siku, dan di sini hanya diusap, hanya sekenanya saja. Itu sudah bagian daripada wudu sempurna.
Dan seperti itu keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul tentang bagaimana memang salat ini tidak bisa yang namanya ditinggalkan. Makanya jemaah Allah Subhanahu wa taala tentang tatkala kita sakit dan seterusnya dan kondisi dan darurat dan seterusnya ada tata cara, dan ini agama yang luar biasa sungguhnya. Islam ini tidak ada agama yang luar biasa mengatur kita sampai sebegitu detailnya. Dan ada hak yang memang tidak boleh ditinggalkan di dalam ibadah, dan apapun alasannya ada tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk supaya tidak meninggalkannya. Lalu yang ketiga, jika air sangat dingin dan mendatangkan mudarat atau mendatangkan penyakit bagi dirinya. Contoh misalnya di kutub utara sana atau di kutub selatan, ya begitu-begitu saja sudah langsung beku dan seterusnya. Kira-kira Bapak akan berwudu dengan air. Tapi orang-orang yang tinggal di sana itu sudah terbiasa dengan itu, ya sudah terlepas dari hukum itu. Tapi kita yang baru sampai sana, maka akan kuala tidak akan bisa. Bagaimana konteksnya? Nah, disinilah ada rukhsah keringanan untuk bertayamum. Jangan jauh-jauh, di Dieng saja yang kita terbiasa dengan Bekasi atau di Malang di puncak sana, ya di bagian daerah Batu ke atas Malang sana itu luar biasa dinginnya. Bahkan kita akan ngopi saja baru berdiri langsung bisa ngopi, bisa diseruput dengan selesai berdiri itu langsung dingin. Ya apalagi mau berwudu dan seterusnya sampai ke tulang-tulang. Nah sampai seandainya mendatangkan mudarat sepulang dari misalnya dari sana atau kita misalnya silaturahmi dan seterusnya akan sakit, maka boleh cukup bertayamum saja. Maka di sini hal ini pun sebagaimana dalilnya dari Umar bin As radhiyallahu anhu ceritakan ketika dikirim bersama pasukan dalam perang Zatul Salasil, ya di mana di malam yang sangat dingin luar biasanya para sahabat tatkala itu ya mengalami salah seorang sahabat mimpi basah. Ya, jadi di dalam peperangan ya langsung dia beristirahat di satu gurun dan malam itu luar biasa dinginnya sampai tidak tertahan. Salah seorang sahabat itu mimpi basah, junub dia. Ya. Lalu seketika itu kepada teman-temannya, dia mandi akan sangat membahayakan kesehatannya tatkala mandi, bertanya. Lalu ketika itu dia hanya cukup bertayamum lalu melaksanakan salat dan sampai kepada Rasulullah SAW. Maka di sini Rasulullah SAW menyampaikan, ya bahkan di dalam sebuah riwayat ini yang panjang ini, sahabat itu menjadi imam salat subuhnya. Dia junub, ya karena malam yang luar biasa dinginnya, ya dia hanya bertayamum saja langsung menjadi imam bagi para sahabat yang lain sampai kepada Rasul. Dan Rasulullah SAW menanyakan ya tentang hal ini, dan Rasulullah SAW tertawa. Kamu menjadi imam ya tatkala junub? Iya ya Rasulullah. Ya, kenapa alasanmu? Lalu dia mengatakan membacakan surat An-Nisa ayat 29. Aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala dan engkau menyampaikan ya Rasulullah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah mengatakan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Lalu Rasulullah SAW tertawa, tidak menyalahkan atau tidak menyuruh mengulang untuk sholatnya. Artinya ini sebagai dalil bahwa tatkala malam yang luar biasa dinginnya, ya tatkala kita junub, ya yang akan membahayakan tatkala akan mandi, maka cukup bertayamum saja, maka salat sudah sah. Lalu yang keempat, jika air berada tidak jauh, namun khawatir atas keselamatan dirinya, keselamatan keluarganya, keselamatan daripada kehormatan anak dan istrinya, maka boleh dia bertayamum. Ada air dekat, dia lihat tapi khawatir keselamatannya. Contohnya, ada air di sana, mata air sudah mencari, ternyata ada harimau, ada singa, ada ular yang begitu banyak menjaga air itu. Tatkala dia akan memaksakan untuk dipatok, dimakan, meninggal, keselamatan diri keluarga yang terancam, maka ada rukhsah untuk dia boleh tidak menggunakan air ini dan bertayamum. Lalu berikutnya jemaah Allah Subhanahu wa taala, jika air itu dibutuhkan, ya sama dengan hal yang ketiga tadi, ya, sekarang ataupun waktu yang akan datang untuk minum atau menyelamatkan makhluk yang lainnya. Jadi ada sebuah air yang jumlahnya misalnya bisa kita takar, tatkala akan dipergunakan dengan sholat yang 5 waktu dalam jangka seminggu, sebulan dan seterusnya. Ternyata itu cuma sumber satu-satunya di desa itu. Tatkala dipergunakan untuk
wudhu orang satu kampung atau satu keluarga dia akan habis dalam hitungan satu pekan. Ya, dan setelahnya tidak ada air lagi, atau setelahnya tidak ada turun hujan, atau setelahnya kering dan seterusnya, akan membahayakan ya kehidupan kampung itu, keluarga itu, maka itu boleh untuk tidak dipergunakan walaupun wujudnya ada, maka disyariatkan boleh untuk bertayamum. Maka di sini intinya sebenarnya dalam hadis, dan begitu juga dengan ayat 109 dan 109 tadi disampaikan oleh para sahabat dan disampaikan kepada Rasulullah SAW, tatkala membahayakan nyawa, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang dan Maha Pemaaf. Maka di sini itu yang kedua adalah tidak ada alasan kembali lagi seseorang itu mempunyai rukhsah atau tidak sholat, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ada air dan mampu menggunakannya, namun waktu sholat hampir akan habis, akan selesai. Ya, dia menemukan air, tapi tak kala dia akan berwudu, dia khawatir waktunya akan habis, tapi dia belum menemukan lebih dahulu debu atau di padang pasir. Misalnya jaraknya misalnya dia akan berjalan 10 kilo atau setengah kilo, ya, ternyata waktu akan 5 menit selesai, akan waktu sholat akan habis. Ya, ternyata dia lebih menemukan pertama alat untuk bersuci dari debu, tanah ataupun batu dan seterusnya, maka boleh dia mengutamakan tayamum tatkala waktu itu atau kondisi itu, walaupun dia akan menemukan air sampai waktu akhirnya. Nah, yang perlu kita perhatikan, kita bertayamum itu setelah mencari air, maka tayamum itu sah. Tapi tayamum itu batal tatkala kita Allahu Akbar, misalnya nggak ada hujan, udah kering kerontang dan seterusnya, tiba-tiba baru misalnya salat 4 rakaat, dapat 2 rakaat, ada air saat kita salat, maka tayamumnya batal. Ya, tatkala waktu masih ada, tayamumnya batal, maka segera dia menggunakan air, wudu ulang, lalu salat. Dan begitu juga dengan tayamum, semua yang membatalkan wudu, maka begitu juga hukumnya membatalkan tayamum. Tentunya keluar dari kubur dan dubur, cairan dan seterusnya, angin dan seterusnya, bersentuhan dengan perempuan, bukan mahram dan semua pokoknya yang membatalkan wudu, ya begitu juga membatalkan tayamum. Nah, ini yang menjadi harus kita perhatikan, ya. Jadi bertayamum itu tatkala memang mencari air dan seterusnya setelah selesai sholat, ya. Nah, itu kondisinya misalnya selesai sholat, ya, sholatul Allahu Akbar, misalnya maghrib tidak menemukan air, 1-2 rakaat, ternyata ada air, ya, menemukan air misalnya, atau dia melihat air tatkala sholat, maka tayamumnya. Tapi tatkala dia Allahu Akbar, rakaat ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ada air, ya, apakah sholatnya sah? Sah. Perlu mengulang? Tidak perlu. Dalilnya mana? Salah seorang sahabat, ya, 2 orang sahabat, maaf, pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Yang pertama, tatkala dia salat berjamaah mencari air kesana kemari tidak ketemu, salatlah mereka berdua sampai seketika salat, ya, selesai salatnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak ada air. Salah seorang sahabat itu langsung wudu dengan air itu, mengulang salatnya. Lalu salah seorang sahabat yang satunya lagi tidak mengulang sahabat salatnya. Lalu sampai ke Madinah, ceritalah ini, sampai cerita kepada Rasulullah SAW, dan Rasul mengatakan apa? Sahabat yang pertama yang tidak mengulang salatnya sah, mendapatkan satu kebaikan dalam salatnya. Lalu sahabat yang kedua mengulang salatnya karena dia air setelah dia salat, lalu dia salat kembali lagi, mendapatkan 2 pahala. Jadi sama-sama salatnya sah betul. Ya, tinggal kita saja sekarang, ya, tidak ribut begitu saja. Ya, tinggal kita memahami ilmunya bagaimana dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi muamalah itu. Insya Allah. Jam berapa Isya? Belum ya? Baik, jamaah subhanallah. Sampai sini sudah insya Allah dipaham. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Ada masalah? Aman? Ya, silakan. Monggo. Hah? Iya.
Kalau kita melihat wudu itu ghasala wa masaha, mencuci atau membasuh dengan mengusap. Nah, cukup dengan misalnya kita mengambil air, misalnya, ya kita ini kan mohon maaf, ya, tinggal mengambil air dan beginikan saja itu sudah sah sebenarnya wudu. Ya, berasal ke konteksnya bahwa dia adalah apa namanya ghasala, membasuh. Ya, makanya ada rukhsah keringanan sebagaimana yang disampaikan tentang bab dan ada apa namanya dalil dari para sahabat dan Rasulullah SAW yang terjadi di zaman Rasulullah, ya, tentang orang yang mengusap cukup tatkala di perbannya saja. Yang tadi saya contoh, misalnya di kaki, kita misalnya lukanya di sini, wah hancurlah misalnya di sini, tidak boleh kena air, cukup misalnya kita basuh di bagian sini, di sini hanya dibasahkan air saja, usap dikit saja begitu, hanya mengusap saja, sebagai untuk menghilangkan syariatnya, baru di sini yang dibasuh. Jadi bagian yang sakit atau yang diperban hanya diusap, ya mengusap saja, tapi tetap mengusap membasahkan air dulu di tangan. Lalu kita usap sekedar saja, ya, jangan sampai kita mana yang benar-benar sudah kita lihat itu yakin kita semua. Dan tentunya kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana dalil-dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kejadian para sahabat yang menanyakan tentang apa namanya, mudah-mudahan Bapak masih ingat, kalau terpercik kena air atau kena tumpahan air, maka Umar bin Khattab ya menyampaikan jangan dijawab. Ditanya sahabat, kamu tumpahan air apa tadi, najis atau air suci itu? Umar mengatakan jangan dijawab, karena itu akan menimbulkan keraguan. Seandainya misalnya air itu misalnya air kotor atau najis, ya, tapi kalau kita tidak tahu dan kita yakin kondisi kita bersih suci, salat sah. Tapi kalau dia akan menimbulkan keraguan-keraguan, najis nih, batal nih, najis nih, batalnya sampai dia salat, maka itu bisa menjadi makruh salatnya, bahkan bisa menjadi batal karena keraguan-keraguannya. Jadi harus benar-benar mantap, yakin dan seterusnya. Nah itu yang menjadi dalil yang perlu kita perhatikan. Maka Bapak dari Allah Subhanahu Wa Taala, inilah tentu perlunya kita memang harus apa namanya ngaji dan seterusnya. Jangan kita bosan-bosan, walaupun sedikit yang disampaikan, ya, ada ketambahan dari mana dasarnya dan seterusnya, dari mana apa namanya dalilnya dan syariatnya atau syarat mewajibkan kepada kita. Sama dengan hal dari daging yang kita sampaikan, bahwa orang yang makan daging panggang yang berbau panggang, makanan ayam panggang, sapi panggang, ya, atau kambing panggang, ya, itu hukumnya wajib wudu, batal wudunya dan wajib berwudu kembali, gitu ya. Jadi hati-hati Bapak, ya, makan ini. Nah, cuman kalau ini hadis dikonsumsi mentah-mentah, nah itu berbahaya. Insya Allah nanti pada Isya kita bahas tentang hadis itu. Jadi seperti apa? Yang intinya hadis itu sudah dimansuh. Tahu mana mansuh Pak? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti biha. Jadi dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada ayat yang sudah dimansuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti hukumnya, yang mana yang tadinya haram jadi halal, halal jadi haram dan seterusnya. Dan termasuk hadis ini ya ada mansuhnya sebagaimana fatwa para ulama dan pendapat para ulama sudah dihapuskan. Insya Allah nanti ada beberapa dalil yang insya Allah bisa kita bahas. Akhirnya kita salat isya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pemahaman keberkahan kepada kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita lanjutkan kajian kita hari ini. Tadi di sebelum sholat bisa saya menyinggung tentang bagaimana dimansuhkannya sebuah hadis Rasulullah SAW, yang mana hadis ini menerangkan tentang salah seorang orang ketika memakan daripada daging yang berbau atau dibakar, ya, maka dia diwajibkan untuk berwudu kembali. Ya, jadi hal ini memang hadisnya dari Rasulullah SAW dan hadis dari Imam Muslim. Begitu juga ada masalah satunya lagi dari Imam Muslim, hadis yang 530.
tetapi tatkala hadis ini dicerna begitu saja, maka ini menjadi hal yang berbahaya. Apa bunyi hadisnya? Hadatsana Indal Malik bin Syu'aib ibn Layth. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang mengatakan telah menceritakan kepadaku Abdullah Malik bin Syu'aib bin Layth. Ya. Qala hadatsani abi an Hiddah جددني قبل ابن خالد قال ابن الشهيد أخبرني عبد الملك بن أبي البكر ya Ibn Rahman. Dia mengatakan bahwa ya Su'aib bin Layth berkata telah menceritakan kepada kami bapakku dari kakekku telah menceritakan kepada kami Uqail bin Khalid. Dia berkata Ibn Su'aib yang telah mengabarkan kepada Abdul Malik bin Abi Bakar bin Abdurrahman bin Khalid bin Hisham Khalid bahwa Kharijah bin Zaid al-Ansari telah mengabarkan kepadanya bahwa bapaknya Zaid bin Thabit yang berkata, ya, jadi sampai kepada Zaid bin Thabit, Rasulullah SAW berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wudu'a mimma massat an-nar. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dari Zaid bin Thabit yang terakhir, ya, Rasulullah SAW apabila mendengar Rasulullah SAW berwuduklah atau diwajibkan berwuduk karena memakan daging yang dibakar api. Jadi semua daging yang dibakar api hukumnya wajib, ya, atau wuduk kembali atau wuduknya batal atau harus berwuduk. Baik ayam, sapi, mau daging kambing, ya, mau ikan dan seterusnya. Lalu berikutnya hadis yang lain, Khalid bin Shihab al-Jurani, Sa'id bin Khalid bin Umar bin Uthman wa ana ahadatu hadal hadis annahu sa'ala Urwah ibn Zubair an al-wudu'i mimma masat an-nar faqala ya Urwah sami'tu Aisyah zawjat an-nabi sallallahu alaihi wasallam taqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddahu mimma masat an-nar. Jadi hampir mirip punya hadisnya tapi riwayatnya yang berbeda. Masih dari jalur riwayat yang sama dengan hadis yang sebelumnya dari Ibnu Su'aib yang mengatakan telah mengabarkan kepada Sa'id al-Khalid bin Amr bin Uthman, dan saya menceritakan kepada hadis ini bahwa dia berkata kepada Urwah bin Zubair. Urwah berkata mendengar Aisyah binti Zaujat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Urwah ini mendengar Aisyah mengatakan apa yang dikatakan mendengar Rasulullah SAW, ya, berwudulah kalian disebabkan makan daging yang dibakar. Nah di sini tatkala hadis ini diambil mentah-mentah, walaupun hadis ini disampaikan atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka ya disampaikan bahwa sebagian tabi'in menyampaikan, ya, hadis ini hadis yang berbahaya kecuali, ya, bagi para ulama yang memahaminya. Maksudnya di sini apa? Hadis ini, ya, langsung dibuat kesimpulan tanpa harus atau seseorang mengambil kesimpulan dari hadis ini tanpa harus melihat hadis yang lain atau pandangan para ulama. Salah satunya yang harus kita perhatikan, Syekh Abdullah Al-Faqih Al-Khafidhullah mengatakan hadis laysa alaihi al-amal wa inda ulama amalkan masukha. Hadis ini tidak ada diamalkan oleh para ulama karena posisinya yang sudah dimansukh. Maksudnya mansukh itu sudah dihapus hukumnya. Jadi para ulama tidak ada yang mengamalkan hadis ini. Walaupun hadis ini memang jalurnya dari Zaid bin Thabit, Aisyah dan seterusnya, dan perawinya adalah Bukhari atau Muslim yang dicatatkan juga di dalam Sahih Muslim. Akan tetapi di dalam pandangan para ulama, salah satunya Syekh Abdullah Al-Faqih Rasulullah mengatakan ini hadis adalah yang tidak diamalkan oleh para ulama karena posisinya sudah dimansukh hukumnya. Syekh Abdullah bin Baz mengatakan, ya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil wudu'i mimma masatin nar, thumma taraka dzalik. Syekh bin Baz mengatakan ini ulamanya, para teman-teman yang di Salafi,
Ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan memerintahkan wudu karena daging yang dibakar. Setelah dia makan daging bakaran, ya harus berwudu. Ya, kata bintu mata kadzalik. Kemudian hal itu sudah ditinggalkan. Ya, pandangan itu sudah ditinggalkan atau pendapat itu sudah ditinggalkan oleh mayoritas ulama. Qala jumhurul ahli al-'ilm sinan nasakh. Sesungguhnya mayoritas ulama sudah meninggalkan perkara tersebut karena sudah dimansukh atau dihapus hukumnya. Hadis ini ya sebagai nasakh atau menghapusnya. Di antara hadis-hadis yang menasahnya, yang menghapusnya di antaranya adalah hadis dari Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan mendengar Rasulullah SAW. Apa bunyi hadisnya? Ya, beliau mengatakan yahtahzu min kayfi syahatin fada'iya salati fa'al qassakai wa shalla wa lam yatawadda. Nabi memotong daging yang mana daging itu paha kambing yang sudah dipanggang. Saat panggilan sholat tiba atau waktu sholat itu tiba, Rasulullah meletakkan pisaunya, ya, meletakkan daging kambing dan tidak berwudu langsung sholat. Ini yang menansuh, ya, atau yang menasah daripada hadis yang dua di atas tadi yang mengatakan wudunya atau wajib seseorang wudu tatkala setelah memakan daging yang dipanggang. Ya. Rasulullah akan tetapi tatkala makan ketika makan paha kambing yang sudah dibakar, ya, tiba waktu sholat beliau meletakkan pisau, meletakkan daging, ya, dan langsung melaksanakan sholat tanpa wudu. Muttafaqun alaih. Dan ini ittifaq ya para ahli hadis. Lalu berikutnya Sayyid Sabit rahimahullah mengatakan wala umur bil wudu'i mahul ala anna perintah wudu itu pada hadis ini bermakna anjuran atau mandub saja, anjuran saja, ya, tidak sampai hukumnya wajib harus berwudu. Nah, pada masa awal Islam memang menjadi perbedaan pendapat wajib wudu lagi atau tidak wudu setelah makan daging yang dipanggang. Tetapi itu berubah bahwa ijma, ya, para ulama memakan daging bakar tidak membuat wajibnya untuk berwudu seseorang. Ya, udah makan saja, ya, tidak perlu berwudu. Dan adapun pandangan Imam An-Nawawi mengatakan, "Tsumma inna hadzal khalaf alladhi hakiya lahu kana fi sadr al-awwal, thumma ajma'a al-ulama ba'da dhalika ala annahu la yajibu al-wudu' li ahli masatin nar." Kemudian kata Imam An-Nawawi, ya, sesungguhnya perbedaan pendapat yang telah kami ceritakan ini, kata beliau, memang pernah terjadi pada masa awal-awal dulu. Ya, terjadi pada masa awal-awal. Karena di sadril awal, thumma ajma'al ulama, kemudian para ulama berijma', bersepakat. Ba'da dzalik setelah itu ala annahu la yajibul wudu', tidak diwajibkan untuk berwudu setelah memakan daging yang sudah dipanggang. Ya. Jadi ini perlu juga kita perhatikan. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan idas tadal amru ila airil ahlihi tanqasirus sa'ah. Jika urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya maka tenggelam kehancuran. Ulama mengatakan ayat ijma'ul al-muqayyid ala mana' al-awadi min at-taqlid ihyani as-sahih. Jadi katakanlah sepakat para imam peneliti bahwa terlarang bagi orang awam mengikuti, ya, secara langsung pendapat personal sahabat Nabi bahkan yang telah mereka masuk. Jadi yang perlu kita perhatikan memang tidak memberikan sebuah pandangan kepada suatu pendapat, ya, yang mana sebelum kita melihat pendapat yang lain. Jadi memang harus ada, bukan membanding, ya, tapi ada dalil yang lain yang harus kita perhatikan dan seterusnya. Ya, sama halnya dengan bolehkah seseorang mencium tangan ustadznya atau habib yang lebih saleh atau orang yang saleh, gitu ya. Dan ini perbedaan pendapat. Ada perbedaan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh dan seterusnya. Tapi jangan sampai kita menyampaikan yang tidak bolehnya saja. Ya, padahal ulama itu sudah bahkan membahasnya panjang lebar, ada yang membolehkan
siapa saja yang membolehkan dan seterusnya. Dan bahkan Syekh Utsaimin, ya bin Baz dan seterusnya itu ada dalil yang mengatakan boleh. Ya sampai jangan dikhawatirkan itu yang tidak dibolehkan sampai ketawakalnya atau ya tawakulnya itu hilang dari ketawaduan dan tawakalnya kepada Allah. Justru hukumnya wajib dan harus seseorang itu ikhtiram kepada orang yang lebih tua, dia cium tangannya atau apa namanya kepada ulama yang saleh yang taat dan seterusnya. Maka itu bentuk kepada penghormatannya kepada yang lebih tua, penghormatan kepada orang yang lebih berilmu dan seterusnya. Maka sama dengan dalil, insyaallah nanti kita bahas, itu perlu kita bahas tentang orang berzikir menggunakan tasbih. Ada dalilnya enggak? Ada di zaman Rasul enggak? Ada enggak? Ya, jangan salah ya. Memang ada yang memang tidak bolehkan atau melarang, tapi ada dalilnya atau menggunakan batu tasbih itu ada. Nah itu yang perlu kita sampaikan juga. Ada yang memang melarang, para ulama berbeda pendapat, tidak membolehkan, ada yang memakruhkan dan seterusnya. Tapi ada syariatnya yang menganjurkan menggunakan itu dan seterusnya. Nah itu perlu nanti kita bahas. Lalu bagaimana Al-Fatihah sampai nggak kepada mayit jasad dan ruhnya, bacaan Quran, Yasinan dan seterusnya, atau bahasa kita apa? Tahlilan. Nyampe nggak kepada si mayit, nyampe nggak kepada orang-orang yang misalnya yang sudah meninggal dulu kita hadirkan dan seterusnya. Kan ada dalilnya. Ada yang memang mengatakan tidak nyampe siapa, ulama dari mana dan seterusnya. Ada yang mengatakan nyampe. Jadi jangan kita terfokus atau kita benar-benar tidak nyampe ini hukumnya bid'ah atau hukumnya tidak boleh dan seterusnya. Tapi kita harus membahas. Oh ulama ini mengatakan Imam Syafi'i seperti apa? Nawawi mengatakan seperti apa? Mutaakhirin mutaqaddimin yang Imam Syafi'i seperti apa? Tapi ulama setelah Imam Syafi'i wafat ada Imam Nawawi dan seterusnya ke sini Ibnu Katsir dan seterusnya mutaakhirin seperti apa pendapatnya? Berubah enggak? Nah itu yang perlu ini. Yang perlu kita nanti sama-sama ini supaya kita lebih bahwasanya luas, tidak sampai ujuk-ujuk blok. Jadi ujuk-ujuk blok, ujuk-ujuk ini nggak boleh, ujuk-ujuk ini nggak boleh. Gitu ya. Supaya sama-sama bisa dengar. Nanti baru kita mengambil bisa kesimpulan. Yang memang tidak mau tahlilan, monggo. Yang mau tahlilan juga monggo. Yang mau zikir kita silakan. Mau yang pakai tadi juga silakan. Sama dengan dalil zikir dengan sir setelah sholat atau dengan berjamaah atau dengan mengendalikan suara, ada dalilnya enggak? Nanti kita lihat ada juga dalil-dalilnya seperti itu. Insyaallah nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kemanjangan untuk kita, dan mudah-mudahan dalam kesepakatan dalam rangka kita mengkaji apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, dan tentunya dalam rangka itu kita mencontoh, dan tentunya yang saya pesan kepada bapak dan ibu jangan sampai saling menghujat dan saling menyalahkan. Ya, karena Rasulullah SAW yang pernah kita sampaikan tadi tidak kurang beliau beristighfar 70 sampai 100 kali dalam sehari. Padahal beliau masuk di jamin surga. Lalu kita siapa yang berani menyalahkan atau sampai mohon maaf mentahdir saudara kita anta fi fitnah neraka jahanam sampai menghukumi saudaranya sendiri masuk ke dalam neraka dan seterusnya. Nah, padahal dengan hal yang mohon maaf yang sifatnya itu adalah apa? Fikih. Yang sifatnya itu fikih itu dari zaman dahulu, yaitu dari para ulama para ulama tabi'in ada perbedaan pendapat ya tentang fikih. Hal yang biasa fikih itu berbeda pendapat, gitu ya. Berbeda pendapatnya tapi ada dalil-dalilnya. Tapi kalau sudah menyentuh masalah tauhid, ya masalah keimanan tidak ada tolerir, ya. Jadi tidak ada tolerir. Makanya ayat Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan apa? Innallaha yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah itu tidak akan mengampuni orang-orang yang syirik, yang tidak memurnikan ketauhidan kepada Allah dan mengampuni dosa-dosa yang selain syirik. Jadi kalau sudah berkaitan tentang tauhid, ya baik itu rububiyah, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, ya asma wa sifat dan seterusnya itu tidak bisa dikotak-atik. Sedang kalau Anda neraka ibadah neraka karena memang berkaitan tentang kesyirikan. Tapi kalau sudah berkaitan tentang dia furu'iyah, dia cabang atau masih pendapat para ulama berbeda,
perbedaan ulama dalam konteks dia dalam beribadah, tapi tujuannya satu, dalam konteks dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menggunakan apa? Legowo. Ya, harus bersabar ya, dengan sesama muslim. Ingat, ya, bahkan ada yang mengancam kita yang lebih besar. Ketika seseorang mentahdir atau menyalahkan saudaranya dalam konteks dia masih asyhadu an la ilaha illallah, mengerjakan sholat, sama-sama ngaji Quran gitu kan, tapi karena furu'iyah gara-gara fikih yang memang ada pendapat para ulama yang berbeda mengatakan boleh dan tidak boleh, kita sampai mentakfirkan atau mentahdir sampai mengkafirkan saudara kita, hati-hati di sana. Ya, bahkan alhamdulillah ada yang selalu mengatakan bisa pentakfiran itu kembali kepada kita sendiri dan alhamdulillah. Ya, jadi selama tauhid dia syahadah kepada Allah dan Rasulullah SAW, salat, ngaji dan setia adalah saudara kita. Tapi kalau masalah furu'iyah, masalah fikih, nah itu perlu kita bahas sama-sama. Kalau dalam konteksnya, makanya jangan konteksnya kayak maulid, ada yang tidak dan seterusnya. Ya sudah, yang maulid monggo, yang enggak mengatakan maulid itu misalnya tidak boleh, ya sudah, tidak apa-apa. Jadi masalah ya di konteksnya kita mempunyai prinsip masing-masing, ada punya dalil. Nah, itulah sebagai Islam. Ya, semuanya terislami seperti itu ya. Jadi ya, tapi kalau sampai misalnya tadi ya, kalau orang tahlilan sampai memberatkan si mayit dan seterusnya, maka itu hukumnya makruh dan bisa menjadi haram. Itu harus diperhatikan hati-hati ya, sampai apalagi sampai mewajibkan aus katanya gitu. Kalau nggak ada harus mutang, walah itu sudah bahaya. Nah, hukumnya sudah berbeda. Tapi kalau memang tahlilannya isinya adalah mengaji Quran, menyadarkan kepada khalayak lagi itu dia sadar misalnya akan meninggal, tentang pentingnya mempersiapkan itu, seterusnya cukup semalam atau 3 malam sudah cukup gitu kan, tidak sampai memberatkan ahli mayit dalam keluarga yang ditinggal, itu maka bagus. Tapi kalau sampai memberatkan, malam bapak disuguhin, kita nggak tahu ahli mayitnya itu ngutang ya, sampai pinjam ini dan seterusnya, wah kebagian juga, jangan kita kesalahannya atau dosa. Padahal itu adalah mubah hukumnya, bukan aini, bukan wajib, boleh, gitu kan? Ya, kalau sama halnya dia seperti membaca Quran pada umumnya seperti di rumah. Ya. Tapi kalau memberatkan itu, apalagi, gitu kan? Sampai mohon maaf, misalnya ada 40 hari, ya, selesai itu belum pernah. Ya, anaknya nggak sholat, istri, suaminya meninggal, misalnya istrinya nggak sholat. Justru yang ditunggu itu doa anaknya sama istri atau suaminya. Kalau orang-orang yang datang itu belum tentu diterima doanya. Kita yang datang ke sana, niatnya misalnya terus mendoakan, belum tentu. Gak ada yang menjamin doa kita diterima. Tapi kalau anaknya itu udah ada hadisnya darinya, anaknya orang terdekat itu sudah nyambung. Ya, amal dia selama hidup, sedekah jariahnya dia sudah selama dipakai sama orang terkena dan meninggalkan, itu ngalir. Anak soleh yang mendoakan dia itu justru yang dia. Insya Allah nanti bisa kita bahas di depan. Saya tidak banyak lebar. Terbagi maulid ini sudah suhuannya sudah dikeluarkan. Mau tidak mau harus dihabiskan banyak. Masalah jangan sampai mubazir dihabiskan. Tapi perlu ada plastik ya. Maulid lagi nanti kan. Baik. Insya Allah malam ini tidak ada pertanyaan, disimpan untuk pekan depan. Kita contohkan dengan sama-sama baca alhamdulillah rabbil alamin, dan sama-sama berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal du'ana وقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وتلاوتنا من تلاوة القرآن. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعل لنا وأهلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل لنا وأهلنا من أهل القرآن يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس نزلا ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب الناس أذهب البأس
اشفنا 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 وأنت شافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Akhir bulan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan pribadi saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.